John Pinanan Haru에 일어나세요. 안녕하세요. 저는 Rise and Shine 리잘입니다. 만나서 반갑습니다. Oke, selamat datang di channelku lagi, Rise and Shine. Rizal doain buat teman-teman yang nonton videoku ini, perjuangan menggapai cita-citanya segera tercapai ya. Amin. Oh ya, udah bulan Agustus aja nih teman-teman. Kalau bulan Agustus ini identik dengan apa sih biasanya? Bener, Agustus itu teman-teman identik banget dengan Hari Kemerdekaan Indonesia dan Korea. Hari Kemerdekaan Korea dan Indonesia itu sebenarnya berdekatan loh teman-teman. Teman-teman udah pada tahu nggak? Ayo. Yes, bener banget. Jadi Hari Kemerdekaan Korea itu 2 hari sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu di 15 Agustus 1945. Dan sekarang umur kemerdekaan Korea dan Indonesia itu sama loh, di 76 tahun. Pertama-tama nih aku ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Korea Indonesia yang ke-76 tahun ya. Semoga Korea dan Indonesia menjadi negara yang makmur, sejahtera, kokoh, dan juga menjadi negara pemimpin segala bidang di Asia dan dunia. Amin. Ngomongin tentang dekatnya kemerdekaan Korea Indonesia, kedua negara tersebut sebenarnya memiliki kesamaan nasib, yaitu sama-sama dijajah oleh Jepang. Salah satu titik balik kemerdekaan yaitu peristiwa bombardirnya Hiroshima dan Nagasaki. Semisal teman-teman pernah nih melihat film Korea yang berjudul Battleship Island yang menggambarkan peristiwa di Hashima Island. Film ini diangkat dari kisah nyata loh teman-teman, dan menggambarkan kisah orang-orang Korea yang dipaksa untuk bekerja secara paksa oleh kolonial Jepang di waktu itu. Di akhir film ini, ketika peristiwa bombardir Hiroshima dan Nagasaki tersebut terjadi, dapat terlihat sebagai awal tanda kebebasan orang Korea di Hashima Island dan titik awal menuju kemerdekaan Korea. Jadi film ini bener-bener bagus dan aku rekomendasiin buat teman-teman untuk lihat sebagai referensi film yang kental sejarah perjuangan orang Korea menuju kemerdekaannya. Sebagai informasi, Hari Kemerdekaan di Korea Selatan disebut dengan Gwangbokjeol atau Hari Kebangkitan Cahaya. Berbicara mengenai lagu kemerdekaan dari Indonesia dan Korea, lagu kemerdekaan Indonesia seperti yang kita tahu namanya adalah Indonesia Raya, dan lagu kemerdekaan Korea adalah Egukga. Oke, sekarang mari kita dengarkan kedua lagu tersebut secara singkat dan lebih jelas. Sekarang aku bakal bahas hubungan internasional kerjasama Korea dan Indonesia sejauh ini seperti apa sih? Berdasarkan informasi yang aku dapat melalui website Kementerian Luar Negeri di Indonesia mengenai hubungan relasi Indonesia dan Korea, jadi hubungan kedua negara dimulai dengan hubungan konsulat yang dimulai di tahun 1966. Namun, hubungan diplomatis Korea-Indonesia dimulai di September 1973 dan telah menginjak umur ke-48 tahun. Udah lama banget ya ternyata hubungan antara Indonesia dan Korea ini, 48 tahun loh. Jadi lebih dari usia-usia teman-teman kita yang sekarang ini. Dan termasuk usia aku juga. Hingga saat ini, kedua negara terus berusaha untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama yang baik secara bilateral, regional, dan juga multilateral. Di tahun 2017, Presiden Korea Moon Jae-in datang ke Indonesia pada tanggal 8 hingga 10 November 2017. Beliau berkunjung untuk kegiatan Republic of Korea, Republic of Indonesia Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace, dan akhirnya nih, kedua pemimpin negara sepakat untuk meningkatkan status kemitraan menjadi Special Strategic Partnership. Dengan fokus utama kerjasamanya ada pada 4 area.
yaitu pertahanan dan hubungan luar negeri, perdagangan bilateral dan pembangunan infrastruktur, dan people-to-people exchanges dan kerjasama regional dan global. Kedepannya nih, hubungan Korea dan Indonesia akan bertumbuh kuat dan akan terus meningkat di masa depan. Korea Indonesia, kedua negara ini membutuhkan satu sama lain banget loh. Indonesia masih kurang dalam hal teknologi dan kapital, dan Korea bisa memenuhi hal tersebut. Sedangkan Korea sendiri kekurangan sumber daya alam dan Indonesia dapat memenuhi hal tersebut. Karena Indonesia berlimpah dengan sumber daya alam seperti batu bara, gas alam, dan lain-lain yang dibutuhkan Korea. Hal tersebut juga akan meningkatkan ekonomi Korea Indonesia secara berkala dan saling menguntungkan pada kedua belah pihak. Kalau teman-teman melek berita nih, salah satu bentuk kerjasama yang akhir-akhir ini dilakukan antara Korea dan Indonesia adalah Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution pada tanggal 28 Juli 2021 menandatangani MOU dengan pemerintah Indonesia untuk membentuk joint venture di Indonesia sebagai upaya memproduksi sel baterai dari mobil listrik bertenaga baterai atau BEV. Hyundai Motor sendiri akan menginvestasikan dana senilai US dollar 1,1 miliar atau sekitar 15,9 triliun ke dalam joint venture tersebut untuk membangun pabrik sel baterai di Karawang, Indonesia. Pembangunan pabrik tersebut akan dilakukan di kuartal 4 tahun 2021 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2023, dan produksi massal sel baterai ini difasilitasi baru direncanakan untuk mulai di tahun 2024. Keren banget gak sih teman-teman? Di sekitar tahun 2024 kita bakalan mulai melihat mobil listrik masa depan di Indonesia yang kerjasama dengan Korea. Aku jujur nih, sebagai orang Indonesia bener-bener bangga banget akan kerjasama ini. Dan juga nih temen-temen yang melek dunia entertainment, apalagi juga Indonesia juga sangat ramah dengan Hallyu Wave dibandingkan kalau kita tahu ya dengan J-pop atau Chinese pop kayak gitu ya. Hal ini juga akan menjadi support meningkatnya relasi Korea Indonesia. Manajemen artis pun, kalau teman-teman tahu, di Korea Selatan juga mulai membuka audisi untuk orang Indonesia. Suatu hari nih, aku yakin banget akan semakin banyak orang Indonesia yang debut dengan manajemen artis di Korea. Ya, semoga aja kayak deket-deket ini atau beberapa tahun kemudian ada gitu ya, orang Indonesia yang debut dengan seperti JYP atau Big Hit Entertainment. Wow, pasti keren banget sih. Seperti yang teman-teman tahu, teman-teman yang mungkin kenal aku, tahu kalau aku tuh suka banget sama nyanyi kan. Ya, doaku juga semoga aku juga punya kesempatan buat nyanyi di salah satu K-drama. Pasti itu seneng banget, bisa nggak sih terkabul? Semoga ya teman-teman, doain ya. Amin. Oke, sebenarnya sekian dulu video yang bisa aku jelaskan kali ini tentang kemerdekaan yang ada di Indonesia dan juga tentang beberapa kerjasama yang telah dijalin oleh Korea Indonesia juga. Sekali lagi aku ucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-76 buat Indonesia dan Korea. Bener-bener dari hati yang terdalam, kedua negara ini tuh bener-bener yang berkesan dan berarti buat aku. Karena aku kan juga orang Indonesia, tapi juga aku kedepannya pengen banget kayak berkarir di dunia yang berbau Korea atau bahkan kalau bisa ke Korea Selatan langsung. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk melihat videoku lagi yang kali ini. Jangan lupa like, share, komen, apapun itu. Kalau misalnya ada masukan bisa ditulis di bawah, dan semisal video ini juga menarik buat teman-teman, bisa please di-share ke teman-teman yang lain agar informasi yang aku sampaikan bisa sampai ke banyak orang. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe dong di channel aku ini. Karena dengan subscribe, aku nanti bakal semakin semangat gitu ya untuk buat video-video yang baru buat teman-teman. Dan juga subscribe itu gratis kok teman-teman, nggak butuh biaya apapun. Oke, sekian dulu ya. Thank you very much. Bye-bye. Annyeong. Sarannya. Gomawo.